Oke, balik lagi bareng gue Eno di Mejo di Tagar TV, di mana gue akan ngobrol dengan banyak pekarya ya tentang mengenai apa aja dari pekarya-pekarya dari Indonesia. Dan saat ini di studio Tagar sudah kehadiran satu musisi legendaris, mantan personil Dewa 19, Halo. pencipta lagu terkenal ya kan. Kemudian pernah juga gabung di Nyukla. Ya, Benar ya? ya benar. Kemudian terakhir setahu gue bikin Evo itu ya, yang vokalisnya akhirnya jadi Stars and Rabbit itu kan? Ya, sial. Ya gitu lah. Terus kemana aja mas? Selama ini tuh kemana aja sih? Kok kayaknya menghilang gitu dari peredaran kancah musik gitu nasional gitu kayak hilang tuh kemana aja? Sebenarnya sih masih di seputaran musik ya, cuman berbeda segmen atau area lah, cuman tetap musik. Jadi selama ini bikin musik-musik iklan, jingle, scoring iklan seperti itu sih. Termasuk film mungkin? Film juga. Film apa aja tuh mas yang dikerjain? Kalau scoring Film dulu pernah film Virgin. Oh ya. Film Virgin yang pertama kali itu. Terus kemarin film lokal Surabaya, Jack. Film Jack di situ. Lebih enak mana mas? Jadi musisi panggung atau jadi komposer di belakang layar gitu? Sebenarnya sih dua-duanya enak sih. Cuman memang tantangannya beda. Kalau panggung itu kan cenderung rutinitas yang istilahnya kalau udah latihan ya udah itu dibawain terus. Oke, ya betul. Istilahnya ketahanan fisik, mental apa itu terus. Tantangannya ya di panggung, di crowd gitu-gitu, ketemu fans gitu ya. Baik-baik sama fans. Kalau di belakang layar istilahnya tuh tantangannya adalah berkreasinya, kreativitasnya. Oke. Contoh kalau bikin musik iklan, Ya. gimana caranya 30 second harus sudah enak. 30 second lah ya, bukan Dan menit. mewakili brandnya itu sendiri. Ya, 60 second itu harus sudah enak. Di detik 30-nya harus sudah ngangkat seperti itu. Tantangannya sih di situ. Film pun juga, film tantangannya adalah si musisi atau saya harus bisa masuk ke gambar, adegan, flow-nya. Tidak hanya gambar yang pas diisi, sebelumnya itu adegan apa, tahu-tahu nyambung ke sini itu harus ada rasanya tuh harus nyambung. Jadi semua keras atau soft. Ya. Supaya nyambungnya itu gimana, dari keras ke soft itu gimana. Nggak langsung soft kan, harus ada sesuatunya seperti itu. Ya macam-macam sih, jadi kalau mengenai tantangan, saya memang lebih suka di composing musik. Tantangan dalam artian mungkin proses kreatifnya itu sendiri. Ya, proses kreatifnya lebih menyenangkan lah gitu, kayak gitu. Kalau boring sebenarnya dibilang boring ya relatif sih, tapi lebih seneng. Lebih happy lah ya. Lebih happy. Lalu pertanyaannya adalah yang paling mendasar nih mas. Uangnya gedean mana? Kalau uangnya sih ya sebenarnya sih rezeki ya, kembali lagi rezeki. Apa ya kalau di musik production tuh ya alhamdulillah gede juga gitu, gede juga, cuman beda. Ada tarsoknya dulu, pembayaran. Invoice itu. Kalau manggung kan di depan udah lunas. Kalau ngerjain production kan DP invoice-nya ntar berapa lama pelunasannya gitu. Terus kalau mungkin kalau sebagai musisi panggung ya itu kan ketemu fans sama segala macam tuh rasa apa ya namanya, rasa bangganya atau mungkin karena spotlight itu keterkenalan segala macam itu juga mengubah gitu nggak? Maksudnya dulu saat sebagai musisi panggung dan sekarang nih kan fame-nya beda dong pasti. Beda dong. beda. Itu ada yang dirasain nggak? Maksudnya kayak perbedaan itu tuh berasa nggak buat Mas Erwin? Kalau saya pribadi Kayak merasa kehilangan, aduh nih gue kayak nggak punya fans sekarang ya gitu. Oh enggak. Kalau saya sih gini, intinya kalau saya pribadi punya prinsip jalanin aja hidup. Dalam artian bukan ngalir kayak terlalu ngikut arus juga, maksudnya jalanin apa adanya, disyukurin gitu aja sih ya pertama. Kalau bedanya itu ya rasa saya enjoy sih. Enjoy aja pokoknya. Nggak manggung gitu, santai aja gitu kan. Karena dulu juga waktu zaman Dewa,
rekaman saya juga enjoy. Ya itu kan di belakang layar kan kalau rekaman di studio rekaman. Atau emang mungkin Mas Erwin itu sosok yang nggak terlalu menginginkan keterkenalan, nggak mau menginginkan spotlight? Kalau ingin terkenalan itu sebenarnya kalau terkenal tuh efek sih ya, kalau menurut saya pribadi itu efek. Jadi bukan tujuan. Jadi terkenal itu kalau menurut pendapat saya itu adalah side effect, efek samping. Jadi semua mah kalau terkenal secara alami kalau menurut saya itu lebih oke. Jadi dilihat oleh penggemar musik atau mungkin kalau istilahnya di industri lain tuh klien atau apa itu lebih alami, itu lebih wajar daripada terlalu di boosting atau apa. Nah, jadi apa ya istilahnya nggak asik kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi kalau mengenai kehilangan fans biasa aja sih. Nggak, karena gue nanya kayak gitu karena selama ini gue perhatiin Mas Erwin dan Mas Andra terutama di gitu. Dewa itu kan kayak agak-agak menghindari sorotan, nggak terlalu banyak tampil di publik gitu kan, maksudnya nggak ngomong di infotainment atau di bahkan sosial media aja mungkin Mas Erwin nggak terlalu aktif ya? Jarang sih memang, jarang. Karena ya mungkin seneng apa ya istilahnya agak tertutup ya. Cuman sebenarnya bukan tertutup sih. Mungkin maksudnya malas berbahasa basi. Oke. Gitu istilahnya gitu. Tapi kalau ketemu fans, penggemar ya tetap ngobrol kalau face to face atau apa. Kadang-kadang kalau di sosial media itu kan ada kalau kita rasakan kan kadang-kadang kita bisa merasa nih orang ini basa-basi gitu. Itu males komen. Kayak gitu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang yang udah kenal aja saya komen. Gitu. Kadang-kadang ada maunya doang atau apa. Kadang-kadang cuman melintir-melintir nggak saya komen. Iya. Terus itu ceritanya gimana Mas? Pada akhirnya bisa masuk ke dunia composing, akhirnya jadi jingle iklan. Apa karena udah males di industri yang enggak. apa maksudnya enggak. Sekarang kan industri musik yang ngap-ngapan ya kalau nggak salah. Oh gitu ya, mungkin juga ya nyari duit di situ. Sebenarnya gini, kalau di musik industri belakang layar itu saya udah lama sih. Jadi kayak zaman dulu saya bikin aransemen album penyanyi cewek kayak pernah Ika Putri, terus jadi theme songnya film Virgin juga. Terus Nina Tamam, terus Tick Band juga saya ditunjuk Musika Studio sebagai musik director atau musik produsernya lah istilahnya yang mengemas musiknya, mengarahkan. Jadi ya enjoy aja sih maksudnya. Berangkatnya ya akhirnya ketemu orang, ketemu teman, tolong bikinin ini dong, bro. Bikinin musik iklan, musik tapi scoring, kan macam-macam musik iklan tuh macam-macam, ada yang jingle, ada yang scoring, ada yang kayak semi film kayak gitu. Ya udah sini gue bikinin. Ya alhamdulillah mereka seneng. Di Indonesia sendiri tuh dunia perkompostingan atau jingle iklan atau segala macam itu gede nggak? Maksudnya banyak pemainnya atau? Kalau pemain tuh sebenarnya di setiap segmen di musik itu banyak. Indra Kadarsi ikut di dunia itu juga kan? Oh tapi dia enggak, dia lebih memilih. Mindsetnya beda, mungkin dia masih berpikir keartisannya. Kalau saya sih lebih berpikir saya musik production. Oke. Jadi istilahnya saya mengerjakan katakanlah produk spray tapi yang berkelas gitu, it's okay. Tapi kalau sama teman lain, jangan mungkin karena dia merasa nama besar, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang sutradara atau produser tensin juga kalau mau ngasih produk apa gitu, jangan Mas Erwin masa produknya gini, gambarnya diangkot gitu, kayak gitu kan. Sebenarnya ya kalau saya sebagai musik production fine aja, nggak apa-apa. Karena itu kan tantangannya beda. Kadang-kadang kan butuh sesuatu pengerjaan itu ada yang ngetim, ada yang solo fighter gitu istilahnya. Kalau ngetim semua yang kayak gini-gini ya udah lo, tapi supervisinya saya seperti itu. Tapi kebanyakan saya sendiri yang bikin gitu. Jadi gede nih, tapi gede industrinya dan pemainnya sedikit. Kalau pemain banyak sih. Pemain juga banyak. Banyak. Dan sebenarnya kualitas rate-nya pun macam-macam. Itu tergantung si klien. Bukan budget sih kadang-kadang. Kalau budget mungkin kalau klien yang menengah ke bawah dia mikirnya yang penting murah.
gitu. Kalau yang menengah ke atas, yang penting kualitas. Oke. Budget nomor 2 istilahnya begitu. Ya kadang-kadang ya macam-macam sih. Jadi pemainnya ya banyak juga, kelasnya juga banyak juga. Jadi ada pilihan. Ya kayak musisi panggung aja kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang ngetopnya siapa nih, jingle makernya siapa nih, kayak pengaruh juga gitu-gitu. Terus kemudian kalau di dunia composing iklan atau jingle itu ada royalty juga nggak kayak di industri musik Kalau pada umumnya? selama ini saya nggak menerapkan sih flat pay aja, flat pay. Jadi Sebenarnya memang harusnya kasarnya ada. mungkin beli putus gitu. Ya, langsung beli putus. Karena kalau di sistem royaltian kayak publisher di Indonesia belum ada yang menangani untuk royalti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang menangani tapi secara individual manajemen ada. Kalau saya sih nggak pengen ribet lah kalau gitu. Istilahnya Wani Piro ya udah flat pay. Putus aja dah. Lalu mereka mau tayang lagi tahun depan atau apa terserah, nggak apa-apa kayak gitu. Dan ngomongin soal royalti nih, Mas Erwin kan kasih karya ya, kasih kontribusi karya di kelompok musik Dewa 19 itu kan banyak ya, dan hits juga. Lumayan, gitu. Itu royaltinya lancar tuh, Mas? Ya alhamdulillah masih ada. Macam-macam, ada dari publisher, ada dari perusahaan rekaman, ada dari WAMI. Oh iya betul. Kolektif itu ya, lembaga kolektif itu ya? WAMI itu ada, LMK Papri juga ada. Macam-macam. Malah ini saya kemarin daftar ini Asperindo sebagai produser ya, istilahnya pemilik masternya kan. Saya rilis single-single itu kan master saya yang pegang. Jadi sampai saat ini masih rilis single juga? Masih. Baru 3 sih, 3 sama musik scoring film Jack itu. Oke. Gitu. Nah, di Dewa nih Mas Erwin tuh nyiptain lagu apa aja sih sebenarnya? Nggak kayak banyak. semuanya diklaim sama satu sosok gitu. Yang bahkan kangen itu kan sampai dia, Mas? Bukan, kalau kangen bukan. Saya satu-satunya. Kirana, saya ciptain Kirana. Liriknya Dani, Kirana, musik, notasi, chord semua saya. Itu semua sampai. Kamulah satu-satunya saya ciptain lirik Dani. Terus Tuh Bumi juga saya nyiptain lirik Dani. Terus Sebelum Kau Terlelap, terus Still I'm Sure We Love Again. Terus kalau yang di Ari Lasso itu Misteri Ilahi, lirik Ari Lasso. Di era-era Once juga kan kasih Risalah Hati kalau nggak salah ya? Bukan. Ada beberapa juga kan di Kalau di era Once, Once. nggak bikin. Sama sekali nggak? Nggak bikin. Nah, yang tadi gue bilang ini subjektif aja sih. Kan seolah-olah tuh karya-karya itu kayak seolah-olah gitu. Dilihat oleh fans atau dilihat oleh publik gitu. Itu ciptaannya sosok Dani aja gitu loh. Nah, sampean tuh pada saat itu tuh ngerasa sempet bete atau gimana gitu? Enggak sih, kalau saya pribadi sih santai orangnya ya. Mungkin kalau secara persepsi, mungkin bapak satu itu too much dominan atau apa gitu. Mereka berpikir, oh Dewa itu punya si ini. Iya. Padahal kalau si ini sendiri ya bukan Dewa dong. Iya betul. Ya kan, istilahnya gitu. Nah, katakanlah kayak Andra kontribusinya nyiptain lagu juga banyak. Besar. Gitu. Dani, terus saya gitu. Cuman memang kalau saya sama Andra, zaman di Dewa dulu mungkin, ya itu tadi Mas Eno bilang, nggak mau atau nggak sering nongol ke media seperti itu, atau tidak berulah kayak gitu ya. Jadi nggak mau ambil, sorry ya berulah. Maksudnya berulah kan akhirnya berita kan, akhirnya orang mikir oh Dewa itu si A. Nah, padahal nggak juga. Oke. Karena sebenarnya kalau band itu kan satu kesatuan energi. Tidak mungkin satu orang terus dibilang band, nggak mungkin kayak gitu. Dan menarik ya bahwa pengetahuan publik tentang band Dewa 19 itu kan macam-macam tuh. Ada yang versi Ahmad Dhani cerita di media, Dadidu, terus belakangan Ari Lasso juga ngomong di media, versinya ternyata beda gitu. Nih pengen dong, ceritain dong versinya Erwin Pras gitu. Versi apa nih? Maksudnya dulu tuh Dewa sebenarnya aslinya seperti apa? Maksudnya dari awal downbeat, terus kemudian akhirnya jadi Dewa, dan akhirnya tanda petik diklaim oleh satu sosok gitu. Diklaim apa nih? Ya mungkin nggak diklaim personalnya dia mengklaim ya, tapi anggapan publik seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya, padahal kan gede juga tuh kontribusinya Mas Erwin gitu loh. Dulu tuh gimana?
Kalau pembentukan bandnya itu sendiri? bikin dulu memang awalnya ngeband anak sekolah ya. SMP 6 Surabaya tuh. Cuman di situ nggak ada Ari Lasso. Jadi saya, Wawan Nabi, Andra, terus Dani. Band terus akhirnya bentuk band jazz. Ya jazz istilahnya fusion lah, jazz fusion ya. Bukan mainstream. Itu akhirnya bikin ya Downbeat. Terus ikut festival, ya alhamdulillah beberapa kali sering menang. Terus manggung-manggung di acara event apa gitu. Kayak gitu yang dibayar kayak gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita ketemu eksekutif produser, temannya Wawan, temannya Dani gitu, si Harun gitu. Terus akhirnya bawa master ke Jakarta, ketemulah dengan Pak Jan Johana, tim rekord waktu itu ya, masih ada tim rekordnya, sekarang udah nggak ada. Oke, ketemu, akhirnya dirilis dengan tim rekord. Jadilah tuh. Terus akhirnya dari perusahaan rekaman tim rekord dibeli Aquarius Musikindo. Jadi anggapan publik bahwa Dewa 19 adalah Dani, Andra, Ari, terus sisanya personil lain adalah cabutan atau additional player itu salah ya? Karena pada dasarnya Mas Erwin sendiri tuh udah ada dari embrio. Oh ya, dari nol udah ada. Dari nol udah ada dan saya juga sudah menciptakan beberapa karya yang masih mentahan ya istilahnya. Kayak Kirana aja saya ciptain tuh sebenarnya 2 tahun sebelum album Pandawa 5 itu rilis, direkam. Direkam itu 2 tahunnya sebelumnya saya udah nyiptain Kirana. Gitu, Kamulah Satu-Satunya juga. Jadi kalau saya dibilang cabutan, ya enggak dong. Karena kan di cover kasetnya pun ada kan gitu loh tertulis gitu. Bukan additional player, bukan. Seperti itu. Nah, satu lagi mungkin anggapan publik yang salah ya. Ini tentang akhirnya keluar nih Mas Erwin. Itu keluar dipecat atau mengundurkan diri atau itu dulu problemnya gimana sih? Kalau lu ngedengernya apa? Gue minum dulu ya. Kalau Mas Edo ngedengernya apa? Pada awalnya ya denger tentu dipecat karena dipecat gitu kan. Karena pada saat itu beberapa personil di Dewa 19 kena narkoba. Itu sih yang ada di kepala banyak orang termasuk gua sih. Sebenarnya kalau zaman narkoba waktu saya keluar itu udah lewat. Karena saya sebenarnya mengundurkan diri. Bukan dipecat. Jadi saya mengundurkan diri itu sekitar tahun 2002-an. Kalau dibilang era narkoba itu udah jauh. Saya udah berhenti itu sekitar 98 kok. Udah clear, udah bersih lah istilahnya seperti itu. Jadi saya mengundurkan diri, bukan dipecat ya? Bukan. Nah itu waktu narkoba tuh, polemik narkoba di tubuh Dewa tuh segede apa sih? Maksudnya? Apakah separah Slank mungkin gitu atau? Sebenarnya kalau mengenai comparing, ya masing-masing ya, masing-masing band. Kalau mengenai apa istilahnya mungkin kedisiplinan, mungkin ada sedikit banyak. Mungkin kayak si Ari mungkin agak sedikit tidak disiplin atau mungkin rada agak kayak mungkin kurang percaya diri atau apa masing-masing ya, itu bawaan sih. Tapi sebenarnya akhirnya adalah kembali lagi lebih cenderung memakai barang haram itu akhirnya gitu loh. Jadi ketemu ngumpul apa jadi berkurang seperti itu intinya. Berarti Mas Erwin di 2002 itu kan masih ada berarti di Dewa kan? Itu udah pokoknya album terakhir saya itu di Cintailah Cinta. Album itu. Berarti emang udah jauh tuh ya dari polemik narkoba. Jauh banget. Nah terus sekarang sampai saat ini silaturahmi masih oke? Masih. Kemarin terakhir ketemu Ari Lasso juga pas acara apa itu? Oh, Indonesian Idol. Oh, oke. Nggak apa-apa nyebut Indonesian Idol. Nggak apa-apa lah. Jadi waktu itu ketemu. Kadang-kadang WhatsAppan juga sama Andra, sama Kruso juga WhatsAppan. Kadang-kadang sama Once di Instagram gitu, inboxan, ngobrol, nanya mengenai, kalau nggak salah dia apa di LMK Papri apa dia bagian legal apa-apanya gitu. Tapi kalau personal sama Dani santai juga? Santai sih Mas. Karena gue denger gosip gitu waktu ya? Berantem gitu ya. waktu reuni nih katanya. Ada reuni di Jakarta gitu kan. Di konsernya Ari Lasso kalau nggak salah katanya. Kata siapa nih?
Mas Erwin nggak tegur-teguran sama dia gitu? Oke, kalau saya sih memang waktu yang konser Ari Lasso ya. Memang dia ketemu, cuman dia nggak nyapa. Terus ada Yuka, dia nyapa, salaman. Tapi sebelumnya ketemu Wawan, Andra, Ari Lasso sih santai sih. Cuman waktu dia depan gitu mungkin karena mau masuk ya udah dipanggil ini apa namanya yang pakai HT itu. Masuknya berapa menit lagi Dewa? Nah, saya lagi ngobrol sama istri saya. Terus ada Mas Gaus, fotografernya majalah yang dulu tuh ngobrol. Saya kan nggak mungkin langsung nyelonong ke depan gitu. Cuman abis itu Yuka nyamperin ya udah salaman gitu. Jadi kejadian itu alami aja ya? Alami aja sih bukan karena sebenarnya. ada backgroundnya tertentu gitu ya? Wah nggak tahu, tanya yang bersangkutan deh Mas. Tapi banyak yang teman-teman lewat sih banyak ada Meli. Saya pengen tanya ke Dani, tapi kan yang di sini sampean Mas. Oh gitu, boleh. Mungkin dia udah lupa juga kan. Gitu. Terus akhirnya memutuskan keluar tuh kenapa? Ya ada sedikit ya mungkin nggak cocok ya udah saya mendingan mundur aja deh, mengundurkan diri dari Dewa. Cocok dalam visi misi bermusik atau personal atau gimana? Ya lupa sih tepatnya ya pokoknya mungkin too much complain atau apa saya begini kan waktu itu. Dari pihak mereka? Ya ada Siti atau apa ya udah kalau memang nggak oke saya ngundurin diri aja gitu. Tapi yang pasti keputusan itu keluar udah jauh dari problem narkoba waktu itu ya? Jauh banget, udah jauh banget. Malah waktu itu saya udah punya anak kedua, ketiga. Karena yang pertama sama yang kedua kan jauh jaraknya sekitar 6 tahunan. Kedua, ketiga udah jauh banget. Narkoba sekitar meskipun baru tahun 3 tahunan tapi udah jauh lah gitu loh kalau dibilang harinya. Oke. Ya berarti emang nggak ada ya konflik internal di Dewa gitu yang pada akhirnya jadi ngelebar ke personal terus akhirnya lo musuhan sama salah satu personil nggak ada sama sekali? Sama sekali nggak ada. Terus pada akhirnya lo bantuin comebacknya Ari Lasso di lagu Misteri Ilahi itu waktu itu dia yang datang minta tolong atau emang lo udah punya lagunya atau gimana tuh Mas? Bukan. Waktu itu ceritanya lagu itu malah sebenarnya zaman masih narkoba ya. Saya dengan Ari Lasso. Jadi Misteri Ilahi itu direkam zaman masih pakai narkoba. Itu waduh tahunnya lupa sekitar tahun mungkin tahun berapa ya? Untuk Dewa berarti? Lagu bukan. Untuk solonya Ari Lasso. Sebenarnya ada 2 lagu. Satunya judulnya Relakan Aku Pergi, cuman di aransemen sama Bongki. Kalau Misteri Ilahi itu saya yang aransemen. Jadi bikin habis itu blank lupa. Terus pernah akhirnya suatu saat almarhum Pak Iin ANR-nya Aquarius itu nelpon ke saya. Win lagu mau dipakai single pertama ya Ari Lasso. Album yang mana Pak Iin? Waduh ini yang punya lagu lupa kan. jadi udah mungkin saking blank spot atau apa ya. Lupa udah bener-bener lupa. Yang mana akhirnya yaudah besok kantor gitu. Datang. Oh lagu ini ya Misteri Ilahi gitu. Akhirnya udah ngeliat waktu itu covernya apa segala. Oke, terus rencana bikin video klip di studio rekaman Gins di Petojo. Terus sama Rere juga tuh kan. Rere Grassrock-nya? Video klipnya ya. Rekamannya juga sih. Jadi dan Rere juga kalau nggak salah pernah di Dewa juga ya? Edisional waktu itu. Jadi akhirnya itu sebenarnya bukan Ari Lasso yang minta langsung sih sebenarnya antara label Aquarius Musik Indo dengan Ari. Jadi waktu dulu zamannya blank itu hilang-hilangan gitu. Aku ada lagu nih gini. Oke, ada 2. Ari suka dua-duanya. Cuman mungkin yang kedua itu sering hilang atau apa. Akhirnya ngaransemen Bongki yang Relakan Aku Pergi itu. Yaudah akhirnya rilis, bikin video klip. Ya alhamdulillah waktu sambutannya oke. Yang kagetnya tuh zaman itu kan masih CD ada ya, CD sama kaset masih ada kalau nggak salah itu ada. Waktu itu baru 3 hari apa ya udah
500.000 kopi kalau nggak salah. Dan itu suatu rekor. Maksudnya udah suatu prestasi ya zaman itu. Jadi memang si Ari Lasso ini memang ditunggu-tunggu gitu. Seperti itu sih. Dan itu kan pada saat itu udah keluar dari Dewa, Mas Erwin? Belum. Oh belum, masih Di Dewa. di Dewa, tapi formasi yang Once itu. Waktu itu. Jadi sebenarnya kalau nggak salah Ari itu bikin solo album sendiri dulu itu. Oh iya. Yang akhirnya dikasih judul sendiri dulu itu sebenarnya zaman dia masih nge-drugs juga itu. Itu saya di Dewa juga masih, cuman dia bikin single itu kan. Cuman sempet hilang-hilangan gitu kan. Akhirnya rilisnya ya pas saya udah sembuh, masuk ke Dewa lagi sebagai member ya, bukan edisional seperti yang kata-kata orang itu. Jadi terus bikin video klip sama Ari Lasso. Jadi itu sebenarnya masih di Dewa, cuman Ari Lasso sudah nggak di Dewa. Iya, oke. Jadi waktu itu Once. Iya, berarti sempat nyicipin eranya Once lah ya. Ya, nah, ya. kalau di apa ya, dirunut lah. Eranya awal-awal Dewa 19 sampai eranya Once. Dewa yang menurut Mas Erwin paling oke itu eranya siapa? Ya Ari Lasso dong. Eranya Ari Lasso. Karena kan roots-nya di situ. Tapi kan di beberapa, maksudnya saat si Ari masih di situ juga kan ada beberapa penggantian personel bukannya? Apa personil maksudnya selain Ari Lasso? Iya. Ya ada, cuman kan maksudnya kan tadi Secara keseluruhan selama masih ada Ari Lasso, oke. Ya karena kan vokalis itu kan yang dominan didengar, ya didengar kan istilahnya frontman yang sangat-sangat dilihat dominan itu kan vokalis biasanya gitu. Vokalis. Tapi dalam kasus Dewa kan Dani juga dominan. Saya nggak bilang kasus loh mas. Nah, kalau personal nih, Mas Erwin, kalau Dani secara personal tuh di mata Mas Erwin gimana sih sosoknya ya? Sosoknya sih asik-asik aja. Heeh. Ya cerdas dalam bermusik gitu. Gitu aja sih. Bekerja sama dengan dia menyenangkan? Ya so far so good. Waktu itu ya santai aja sih seperti ngeband dari pertama kali juga. Ya rekaman seperti biasa waktu itu. Nah, kayak gitu. Dan tadi udah sempat disinggung bahwa nggak pernah ada konflik internal yang sampai akhirnya jadi personal kan gitu. Nggak. Lo terakhir komunikasi sama Dani kapan? Udah lama banget, Jadi kemarin dia apes kena masalah hukum segala macam tuh belum sempat. Ada planning dalam waktu dekat untuk Belum tahu. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Pertanyaannya Oke, terus. Ya, terus sekarang ke apa namanya? Balik lagi ya, Mas Erwin memutuskan untuk ke kancah scoring-scoringan, jingle iklan gitu. Nggak kangen untuk ngeband, emang saya berkarya secara band gitu? Sebenarnya kangen, cuman ya itu tadi. Kalau ngebentuk sebuah band yang benar-benar asik itu kan, kalau menurut saya sih nggak gampang. Dan saya memang mungkin cenderung suka kreativitas yang di dalam studio atau mobiling kemana bawa laptop gitu-gitu. Kalau saya akhirnya menjalaninya seperti itu. Udah nggak kangen terus beraksi di atas panggung yang megah gitu nggak kangen? Ya kadang-kadang kangen ketemu teman atau apa. Cuman ya kalau dipikir-pikir kalau memang jalannya bukan ke situ ya ngapain dilawan. Kalau saya sih gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau semua memang garisnya saya di musik production ya kenapa enggak jalanin aja. Toh tetap berguna buat orang lain, buat manusia lain seperti itu. Atau mungkin ada hubungannya sama era digital saat ini gitu? Kita jual karya dalam bentuk fisik nggak terlalu dimakan. Terus di digital juga sistem mencari uangnya juga nggak terlalu jelas kan kalau di digital gitu? Atau itu pertimbangannya enggak? Enggak juga sih. Kalau royalti alhamdulillah digital masih. Cuman memang sangat jauh dengan fisik ya. Cuman memang nggak bisa dipungkirin di era sekarang, sekarang terus masa depan itu kalau saya lihat digital, semuanya digital. Ibaratnya kalau kita lihat film-film futuristik, digital semua.
Nggak ada CD atau apa lagi, nggak ada. Jadi kalau saya bilang sih itu sudah sesuatu yang nanti masa depan tuh nggak bisa dipungkirin. Masa depan Ibaratnya kita kalau zaman sekarang naik pesawat, mungkin berapa tahun lagi ke depan pakai teleporter atau apa, pindah langsung gitu aja kayak di film Star Trek kayak gitu-gitu sih. thank you banget udah Sama-sama. mampir ke Tagar. Mungkin mau ada yang dipromosikan, lo berkarya tadi lo bilang kan masih berkarya gitu kan. Bisa diputarnya di mana aja atau mungkin lo punya website untuk scoring-scoringan itu. Oke, bagi yang mau melihat perkembangan musik saya bisa dilihat di website pribadi saya erwinprasetya.com Oke. gitu. Sosial media dong Mas? Sosial media sih ada Instagram, Facebook, ya sesuai nama aja gitu. Erwin Prasetya berarti atau Erwin Prasetya? Enggak, Erwin Prasetya. Erwin Prasetya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Udah mau sharing, mau kasih ilmu ya kan? Oke, di sini. sama-sama. Siapa tahu bermanfaat buat yang nonton. Amin. Terus ikutin Tagar TV, di subscribe channelnya, pantau terus program-program yang kita bikin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Thank you.